Pada video kali ini kita akan belajar tentang matriks. Apa itu matriks? Kita akan belajar sama-sama pengertiannya, definisinya, dan kita akan belajar jenis-jenis matriks dan transpose pada matriks. Jadi ini video pertama. Untuk video pertama, Pak Guru akan bahas tentang pengertian dari matriks, jenis-jenis matriks, sama transpose pada matriks. Selanjutnya, Guru akan pisahkan video terkait determinan sama inverse pada matriks. Oke. Mungkin kalian pernah dengar tentang matriks. Nah, untuk matriks sendiri, itu adalah materi di SMA dan belum pernah dibahas di SD maupun di SMA. Nah, apa itu matriks? Nah, pengertian dari matriks itu sendiri, matriks merupakan suatu susunan angka-angka yang bukan bertujuan memberikan jumlah nilai untuk sekumpulan angka tersebut. Nah, matriks sendiri itu disusun berupa angka-angka dan susunannya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, seperti apa sebentar kita akan bahas. Nah, untuk matriks sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan antara lain ini menyelesaikan sistem persamaan linear, transformasi geometri, program komputer, dan jadwal siaran televisi. Jadi ini penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami lebih dalam terkait matriks, kita akan perhatikan contoh penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan ini ada sebuah tabel. Di sini perhatikan tabel ini berisi tentang toko buku dan jumlah dari buku setiap mata pelajaran. Nah, untuk tabelnya ada 5 kolom. Kolom pertama itu toko buku, jadi ada toko buku A, B, C. Untuk kolom keduanya itu jenis buku matematika, kolom ketiganya itu fisika, kolom keempat kimia, dan kolom kelimanya itu biologi. Nah, dari tabel ini, dari bentuk tabel yang ini, kita bisa rubah seperti ini. Dari tabel tersebut dapat disusun menurut aturan persegi panjang dalam tanda kurung biasa sebagai berikut. Jadi, kita bisa susun dalam seperti ini, dalam tanda kurung, dan bentuknya itu adalah seperti persegi panjang. Nah, kita ambil semua bilangan yang di atas, ini 38, 25, 28. Kita hilangkan tabelnya, kita cukup ambil bilangan, dan bilangan ini kita taruh dalam kurung. Nah, ketika kita susun dalam bentuk persegi panjang, akan seperti ini. Nah, sebenarnya ini yang dikatakan dengan matriks. Jadi, matriks itu sendiri adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang dan ada di dalam kurung biasa maupun kurung siku. Nah, bilangan dalam kurung disebut anggota atau elemen dari matriks. Jadi ini 38, 25, 20 yang ada di dalam kurung disebut sebagai anggota, elemen maupun unsur-unsur matriks. Oke. Untuk lebih detailnya coba perhatikan. Nah, ini tadi pengertian dari matriks. Jadi angka-angka yang disusun berbentuk persegi panjang menurut aturan baris dan kolom dalam tanda kurung biasa atau kurung siku disebut dengan matriks. Jadi matriks ini kita bisa pakai kurung biasa, bisa juga pakai kurung siku. Nah, bilangan-bilangan ini bisa disusun dalam bentuk persegi panjang maupun dalam bentuk persegi. Nah, kalau untuk persegi berarti sisinya semua sama. Oke. Kita lanjut. Untuk baris pertama, nah ini untuk baris pertama. Coba kalau yang dikatakan baris, perhatikan. Inti dari matriks itu intinya bicara tentang kolom dan baris. Jadi bilangan itu disusun berdasarkan kolom dan baris. Contohnya, kalau misalnya baris pertama, berarti anggota-anggotanya atau elemen-elemennya ini 38, 25, 28. Untuk baris keduanya 35, 18, 24, dan 5. Ini baris kedua. Untuk 6, 21, 19, dan 17 itu adalah elemen dari baris ketiga. Nah, sedangkan kolomnya itu adalah yang vertikal, jadi dari atas ke bawah. Nah, ini yang dikatakan kolom. Kolom. Jadi, kalau misalnya kolom pertama berarti 38,
25, dan 6. Ini adalah kolom pertama. Dan untuk kolom kedua itu 25, 18, dan 21. Untuk kolom ketiga 20, 24, 19. Dan kolom keempat 8, 5, 17. Nah, matriks sendiri itu dinotasikan dengan huruf kapital contohnya. Jadi untuk nama matriks atau notasinya dia itu dinotasikan dengan huruf kapital. Contohnya ada matriks A. Nah, atau matriks P. Nah, kalau ini contoh yang ada di sini adalah matriks P. Nah, untuk matriks P sama dengan ini dalam kurung kita tulis anggotanya, elemen-elemennya. Nah, ini Pak Guru sudah jelaskan tadi. Nah, ini juga sudah. Jadi angka-angka pada matriks P seperti 38, 25, 20 itu disebut unsur-unsur atau anggota matriks P. Atau dengan kata lain elemen-elemen. Jadi kata unsur-unsur, anggota, elemen itu sama saja. Jadi 38, 25 semua bilangan yang ada di dalam kurung ini dikatakan sebagai elemen unsur dari matriks P. Nah, untuk penulisan elemen itu dalam matriks ini seperti ini. Jadi simbolnya ini A, I, J. Jadi I ini adalah baris dan J-nya adalah kolom. Perhatikan di sini. Anggota-anggota dalam baris KI. Jadi kalau misalnya I itu artinya kolom, baris, dan J itu artinya kolom. Contohnya, misalnya matriks P ini. Nah, misalnya A23. Nah, sebenarnya di sini P23 tapi sama saja. A23 artinya mewakili 24. Kenapa? Karena 24 ini terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Coba perhatikan di atas. Baris kedua, kolom ketiga. Ini baris pertama ini, baris kedua. Tinggal hitung kolom. 1, 2, 3. Jadi 24. A23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Nah, untuk A31 itu mewakili 6. Artinya apa? A31 kita kasih dahulu baris dulu baru kolom. Jadi baris ketiga kolom pertama. Jadi untuk baris ketiga kolom pertama itu adalah 6. Nah, untuk A14 berarti baris pertama kolom keempat. Baris pertama di sini. Nah, kolom keempat berarti adalah 8. Jadi penulisan simbol dari matriks itu seperti itu. Oke. Nah, coba perhatikan contoh. Misalnya ada matriks A, terus anggotanya adalah A11 dan A12. Artinya apa? Ini A11, ini artinya baris pertama kolom pertama. A12 berarti baris pertama kolom kedua. Contoh, ada matriks A, ini 2, berarti A11-nya 2. A12-nya berarti 5. Artinya apa? A12-nya baris pertama kolom pertama dari matriks A itu adalah 2. Baris pertama kolom kedua dari matriks A itu adalah 5. Nah, contoh lain misalnya ada matriks C. Nah, untuk A11-nya berarti 1, A12-nya berarti 3. A21-nya 4, A22-nya 5. Jadi A11 artinya baris pertama kolom pertama. A12 berarti baris pertama kolom kedua. A21 berarti baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama, dan A22 itu artinya baris kedua kolom kedua. Nah, ini contoh lain. A11 berarti 2, A12 berarti 5. Sama juga seperti ini. Dari beberapa contoh di atas kita bisa simpulkan definisinya. Jadi matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Anggota ditulis. Yang ditulis mendatar disebut baris, dan yang ditulis menurun disebut kolom. Yang semua anggotanya terletak dalam satu tanda kurung, baik tanda kurung siku maupun tanda kurung kurawan. Itu definisinya. Nah, yang berikut kita akan belajar ordo dari suatu matriks. Nah, apa itu ordo?
Jadi penulisan nama suatu matriks umumnya menggunakan huruf kapital. Oke, jadi nama matriks itu menggunakan huruf kapital. Itu Pak Guru sudah jelaskan sebelumnya. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Contoh. Oke, perhatikan. Untuk matriks A, jadi nama dari matriks tadi kita pakai huruf kapital. Nah, anggota-anggotanya itu adalah 17, 13, 15, 3, 16, 15, 7, 7, 6, 21, 12, 8. Nah, perhatikan. Dari contoh matriks A, kalau kita hitung barisnya, jadi berapa? 1, 2, 3. Jadi ada 3 baris. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, kalau kita hitung kolomnya berarti yang vertikal. Kalau tadi baris horizontal, berarti kolomnya vertikal. Yang pertama 1, 2, 3, 4. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Nah, jadi dalam suatu matriks, kalau kita tulis ordo itu seperti ini. Contoh matriks A. Jadi 3 kali 4. Jadi ordo dari matriks A itu adalah 3 kali 4. Di mana barisnya 3, kolomnya itu adalah 4. Contoh. Misalnya ada matriks A. Kalau misalnya ditanya ordonya berarti berapa? Barisnya berapa? 1, 2. Kolomnya 2, 2. Jadi kalau misalnya baris kali kolom berarti 2 kali 2. Jadi ordo dari matriks A itu adalah 2 kali 2. Oke, misalnya ini matriks B. Matriks B, ordonya, kalau ditanya ordonya berarti hitung barisnya. Barisnya ada berapa? 1, 2. Kolomnya 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya baris kali kolom, ada 2 barisnya, kolomnya ada 3. Jadi ordo dari matriks berarti 2 kali 3. Oke. Contoh lain, misalnya ada matriks C. Ini matriks C ada berapa barisnya? 1, 2, 3. Barisnya 3, kolomnya 1, 2. Berarti ordo dari matriks C adalah baris kali kolom. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Berarti 3 kali 2. Nah, contoh lain misalnya matriks D. Ini barisnya ada 1, kolomnya ada 3, 1. Kolomnya 1, 2, 3. Berarti ordonya adalah 1 kali 3. Dan yang terakhir, ini misalnya ada matriks E. Barisnya ada 3, 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Barisnya ada 4, kolomnya adalah 1. Jadi ordonya adalah 3 kali 1. Ini bukan 3 kali 1, tapi 4 kali 1. Ini perlu minta maaf, ini ordonya adalah 4 kali 1. Oke. Nah, untuk matriks sendiri ada beberapa jenis matriks. Nah, untuk matriks khusus, itu yang pertama ada matriks kolom dan baris. Yang kedua ada matriks nol, matriks persegi, ada matriks diagonal, ada matriks skalar, ada matriks identitas, matriks segitiga, dan ini selanjutnya kita akan bahas juga transpose matriks. Kita mulai satu-satu, mulai dari yang pertama, matriks kolom dan matriks baris. Nah, untuk matriks kolom, ini pengertiannya adalah pada umumnya jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut matriks kolom. Contoh, perhatikan. Nah, karena kolomnya cuma 1, maka dikatakan sebagai matriks kolom. Berapapun barisnya, ketika kolomnya 1 berarti itu adalah contoh matriks kolom. Nah, yang kedua adalah, ini ordo dari matriks ini adalah 2 kali 1. Jadi, barisnya 2, kolomnya 1. Ingat, matriks kolom berarti kolomnya cuma 1. Ini juga. Jadi biar barisnya 3, kolomnya 1. Jadi ini dikatakan matriks kolom. Nah, contoh lain. Ini yang ordonya 5 kali 1. Jadi barisnya 5, kolomnya 1. Jadi kolomnya itu cuma 1. Cuma dikatakan matriks kolom. Oke, selanjutnya adalah matriks baris.
Nah, matriks baris itu berarti barisnya yang cuma satu. Contoh, ini barisnya cuma satu, kolomnya dua, jadi ordonya ini adalah 2 kali 1. Nah, ini B, matriks B itu barisnya cuma satu, kolomnya ada 3, jadi 1 kali 3. Ini matriks Q, ordonya adalah 1 kali 4, jadi barisnya cuma satu, kolomnya itu lebih dari satu. Itu yang dikatakan matriks baris. Ingat, matriks baris berarti barisnya cuma satu, kolomnya itu lebih dari satu. Oke, itu yang pertama untuk matriks kolom dan matriks baris. Selanjutnya itu ada yang namanya matriks nol. Intinya kalau matriks nol, semua elemen-elemennya itu adalah nol. Jadi anggota-anggotanya semua adalah nol. Mau berapapun ordonya, ketika semua anggota-anggotanya nol, itu dikatakan matriks nol. Oke, yang ketiga itu adalah matriks persegi. Nah, untuk matriks persegi itu ukurannya atau ordonya itu sama antara baris dan kolom. Jadi yang namanya persegi berarti ruas panjang dan lebarnya itu ukurannya sama. Bukan panjang lebar, tapi semua sisinya itu ukurannya sama. Kalau misalnya dalam matriks persegi artinya ordonya itu baik baris maupun kolom itu sama. Contohnya ini. Matriks M, ordonya 2 kali 2. Terus matriks K, 3 kali 3. Matriks N, ordonya 4 kali M, 4. Itu yang dikatakan matriks persegi. Intinya kalau matriks persegi berarti ordonya itu antara baris dan kolom itu sama. Nah, ada juga yang namanya matriks diagonal. Ini yang keempat adalah matriks diagonal. Nah, untuk matriks diagonal, pengertiannya matriks diagonal adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan nol. Anggota yang lain adalah nol. Coba perhatikan, yang dikatakan diagonal utama itu seperti ini. Min 7 dan 5. Untuk matriks M, dikatakan diagonal utama itu min 7 dan 5. Untuk min 7 dan 5 itu bukan nol. Sedangkan yang lain adalah nol. Itu yang dikatakan matriks diagonal. Contoh, kalau misalnya di sini untuk matriks K dengan ordo 2 kali 2, semua diagonal utamanya 2, 4, dan 6 ini bukan nol. Maka itu dikatakan matriks diagonal. Sama juga dengan matriks N di sini. Jadi ini 1, 4, 5, 1. Itu dikatakan diagonal utama. Karena semua bukan nol, sedangkan yang lain, anggota-anggota yang lain itu nol, maka dikatakan matriks diagonal. Nah, contoh ini tadi terkait diagonal utama. Jadi diagonal utama ini contoh seperti ini. Yang berikut adalah matriks skalar. Jadi matriks skalar itu intinya adalah dia punya diagonal utama atau diagonal utamanya itu bilangannya sama semua. Jadi ini 2, 2. Nah, untuk matriks B misalnya ini 5, diagonal utamanya sama semua di bilangan. Untuk matriks M, diagonal utamanya itu 1 semua. Artinya apa? Bilangan untuk diagonalnya itu sama semua. Ini untuk ordo 4 kali 4. Ini yang matriks B untuk ordonya 3 kali 3 dan matriksnya adalah 2 kali 2. Oke, yang keenam itu adalah matriks identitas. Jadi untuk matriks identitas, diagonal utamanya itu 1. Contohnya matriks M, ini diagonal utamanya itu 1. Matriks K diagonal utamanya juga 1. Matriks N diagonal utamanya juga 1. Sedangkan yang lain itu adalah 0. Nah, yang berikut adalah matriks segitiga. Nah, untuk matriks segitiga itu ada 2, ada matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah itu artinya apa? Anggota-anggota di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi untuk segitiga bawah artinya di bawah diagonal utama di bawah 5, 2, dan 1 itu 0. Maka itu dikatakan matriks segitiga bawah. Nah, ini contoh. Jadi bawah diagonal utamanya itu 0 semua untuk matriks N. Dan yang berikut ada matriks segitiga atas. Artinya apa? Matriks segitiga atas berarti di atas diagonal utamanya itu semuanya adalah 0. Contohnya ini K. Di atas 5, 2, dan 1 itu adalah 0. Maka dikatakan sebagai matriks
segitiga atas. Oke, lanjut yang terakhir adalah transpos pada matriks. Nah, yang dikatakan transpos itu sebenarnya kita rubah baris menjadi kolom itu. Jadi setiap baris juga menjadi kolom. Contoh, misalnya ini ada matriks N. Matriks N di sini anggota-anggotanya ada 5, 1, 0, 2. Terus 0, min 7, 1, min 1, min 3, 6, 8, 4. Nah, untuk ordonya sendiri, ini kan ada berapa baris? 1, 2, 3. Barisnya ada 3, kolomnya 1, 2, 3, 4. Nah, kolomnya ada 4. Jadi ordo dari matriks N berarti baris kali kolom. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Jadi ordo dari matriks N itu adalah 3 kali 4. Nah, jika kita rubah dalam ini anggota-anggotanya dari baris menjadi kolom atau transpos, kita transpos, maka akan seperti ini. Jadi semua ini baris jadi kolom. Jadi yang baris tadi, yang baris pertama kita rubah jadi kolom. 5, 1, 0, 2 itu jadi kolom pertama. 5, 1, 0, 2. Begitu juga dengan baris yang kedua, kita rubah jadi kolom kedua. 0, 7, 1, dan 1 seperti ini. 0, min 7, 1, min 7. Jadi kolom kedua. Begitu juga yang baris ketiga. Kita rubah menjadi kolom ketiga. Min 3, 6, 8, 4. Tarik ke bawah. Nah, jadi transposnya akan seperti ini. Yang tadinya ordonya 3 kali 4, ketika kita transpos berubah jadi 4 kali 3. Yang tadinya barisnya 3, kolomnya 4. Di sini barisnya jadi 4, kolomnya jadi 3. Itu yang dikatakan transpos. Nah, sekian untuk video pertama, materi matriks, konsep matriks, dan jenis-jenis matriks, serta transpos pada matriks. Nah, pada pertemuan berikutnya, guru akan coba buat video lagi terkait determinan sama inverse matriks. Nah, untuk segala kekurangannya, guru mohon maaf. Nah, untuk matriks, kalian bisa belajar berbagai sumber. Ini hanya salah satu sumber yang guru kasih untuk kalian belajar di link web. Terima kasih.